Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kuliah rekayasa rantai pasok akan membahas tema Managing Uncertainty in a Supply Chain. Pada bahasan kali ini kita fokus membahas Safety Inventory. Setelah sebelumnya kita sudah membahas Cycle Inventory. Seperti biasa, learning objektif pada materi kali ini adalah pertama, memahami peran safety inventory dalam rantai pasok, kemudian mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat safety inventory yang diperlukan, menjelaskan berbagai ukuran ketersediaan produk, dan yang terakhir adalah memanfaatkan pengungkit manajerial yang tersedia untuk menurunkan safety inventory dan meningkatkan availability dari produk. Peran safety inventory dalam rantai pasok. Safety inventory perlu dilakukan untuk memenuhi permintaan yang melebihi jumlah yang diperkirakan di awal. Dengan meningkatkan tingkat safety inventory, harapannya adalah dapat meningkatkan ketersediaan produk, dan dengan demikian keuntungan yang diperoleh dapat diperoleh dari pembelian yang dilakukan oleh pelanggan. Tetapi di sisi yang lain, meningkatkan tingkat safety inventory dapat meningkatkan biaya inventory. Sehingga di sini kita nantinya perlu untuk menentukan berapa tingkat safety inventory yang bisa meningkatkan keuntungan, yaitu dengan meningkatkan ketersediaan produk, tetapi tanpa meningkatkan biaya inventory. Sehingga nantinya akan muncul 3 pertanyaan kunci yang sebaiknya bisa kita jawab. Yang pertama adalah bagaimana ataupun berapa tingkat ketersediaan produk yang sesuai. Kemudian berapa banyak safety inventory yang diperlukan agar tingkat ketersediaan produk untuk tingkat ketersediaan produk yang diinginkan. Yang terakhir adalah tindakan apa yang dapat diambil untuk meningkatkan ketersediaan produk sekaligus bisa mengurangi safety inventory. Nah, 3 pertanyaan kunci ini nanti kita akan bahas tahap demi tahap. Sebelum kita bicara tentang bagaimana menentukan level safety inventory yang sesuai, kita perlu mengetahui dulu gambaran dari pergerakan inventory yang ada. Pada bahasan yang sebelumnya kita sudah bahas cycle inventory, di mana cycle inventory itu adalah merupakan average inventory, di mana bisa dihitung dengan persamaan Q per 2. Karena di sini merupakan rata-rata dari inventory yang ada di perusahaan. Sedangkan safety inventory di sini adalah sebuah inventory yang bertindak sebagai pengaman pada saat misalkan demand berubah. Tiba-tiba misalkan demand naik sehingga perlu kemudian adanya cadangan. Selain untuk mengantisipasi kenaikan demand atau ketidakpastian demand, safety inventory juga bisa digunakan untuk mengantisipasi ketidakpastian lead time pemenuhan order. Nah, sehingga kalau misalkan di sini ini laju penurunan atau laju penurunan stok ini akibat adanya demand rate yang konstan, bisa jadi safety inventory ini kalau misalkan di tengah-tengah demand rate ini kemudian naik, sehingga apa? Nah, garis penurunannya lebih tajam, gitu ya, seperti ini garisnya. Nah, sehingga kemudian dengan adanya safety inventory tidak terjadi stock out. Oke. Kemudian kita coba berusaha untuk menentukan ketersediaan besarnya, gitu ya, besarnya safety inventory yang pas, yang sesuai. Di sini kita perlu lihat
safety inventory ditentukan oleh dua faktor. Yang pertama adalah ketidakpastian permintaan dan penawaran. Tadi sudah saya sebutkan di sebelumnya, ketidakpastian permintaan dan ketidakpastian penawaran. Penawaran di sini adalah biasanya yang tidak pasti adalah terkait dengan lead time, pemenuhan pesanan. Kemudian faktor yang kedua adalah tingkat ketersediaan produk yang diinginkan. Nanti ini terkait ada beberapa ukuran untuk mengukur ketersediaan produk, ada product fill rate, order fill rate, dan cycle service level yang akan kita bahas berikutnya. Pada saat kita menentukan level dari safety inventory, kita perlu mempertimbangkan dua faktor ini. Kemudian setelah itu kita coba mengukur ketidakpastian dari demand yang bisa diwakili dua parameter. Yang pertama adalah kita perlu tahu D, average demand per period, dan juga standard deviation of demand. Ini bisa diambil juga dari pendekatan menggunakan forecast error. Kemudian kita juga perlu mengetahui lead time. Untuk kasus yang pertama nantinya akan kita bahas dengan hanya mempertimbangkan dari ketidakpastian dari sisi demand, yaitu sehingga nanti kita pertimbangkan dua ini saja, di mana lead time-nya masih dianggap tetap. Nanti untuk kasus yang kedua kita pertimbangkan kalau terjadi ketidakpastian baik di demand maupun di lead time pemenuhan order. Sedangkan lead time ini merupakan gap antara saat pesanan dilakukan dan saat pesanan diterima. Berikutnya kita perlu mengetahui mengevaluasi demand distribution selama L period. Demand selama lead time, selama L lead time itu adalah sama dengan sigma ya, dari demand I, mulai dari I sama dengan 1 sampai L, sampai lead time-nya. Sedangkan untuk standar deviasi dari lead time itu adalah sama dengan akar kuadrat dari sigma dari standar deviasi I kuadrat, sigma dari sigma di mana sigma I sama dengan 1 sampai L, kemudian ditambah 2 sigma dari rho IJ, kemudian dikalikan standar deviasi I dan standar deviasi J, di mana I adalah lebih besar dari J. Nah, ini nanti untuk yang 2 sigma sekian, ini nanti akan menjelaskan terkait dengan korelasi, ya, di mana nanti kalau korelasi kuat, rho ini adalah bernilai paling tinggi adalah bernilai 1. Kemudian kalau korelasi lemah artinya independen, gitu ya, tidak saling mempengaruhi, antara I dan J, maka rho ini kalau independen nilainya adalah sama dengan 0. Nah, berikutnya diasumsikan bahwa demand secara selama gitu ya, L period ini independen. Berarti korelasinya 0, sehingga ini nilainya nanti dianggap 0 tanpa ada korelasi. Dan berdistribusi normal dengan min D dan standar deviasi adalah sigma D. Maka demand selama lead time bisa diestimasi dengan D dikalikan L, gitu ya. Karena D ini adalah min, gitu ya, min dari DI ini. Gitu. Kemudian sigma L atau standar deviasi L adalah sama dengan, gitu ya, karena ini tadi ini 0, maka kemudian nanti bisa dihitung standar deviasi L ini menjadi akar kuadrat L dikalikan sigma atau standar deviasi D. Kemudian untuk coefficient of variation adalah CV sama dengan sigma dibagi mu atau standar deviasi dibagi min. Nantinya coefficient of variation ini untuk mengukur terkait dengan ketidakpastian demand tersebut. Semakin tinggi coefficient of variation-nya, maka ketidakpastian demand-nya juga semakin tinggi. Sedangkan semakin rendah, maka ketidakpastian demand-nya semakin rendah. Nah, berikutnya kita mengukur
Product availability. Product availability dapat diukur dengan menggunakan 3 ukuran. Ukuran yang pertama adalah kita bisa menghitung menggunakan product fill rate, yaitu fraction of product demand, suatu fraksi dari permintaan produk yang dipenuhi dari produk yang tersedia di inventory atau produk on hand. Sedangkan order fill rate ini adalah suatu fraction atau probability, sama juga untuk product fill rate ini fraction of probability atau probability. Kalau order fill rate di sini fraction of order yang dipenuhi dari inventory yang tersedia. Nah, ini sepertinya pengertiannya sama, tetapi peruntukannya berbeda. Kalau product fill rate kita lebih melihat adalah per item produk, sedangkan order fill rate kita melihat adalah per order. Sedangkan untuk satu order bisa jadi berisi lebih dari satu item produk. Ya. Contohnya adalah misalkan product fill rate, produk item A, ya, produk item A dipesan 100, tetapi di inventory yang tersedia adalah 95, berarti 5 tidak bisa terpenuhi, maka product fill rate-nya adalah 95%. Sedangkan kalau order fill rate, misalkan ada produk A dan B, yang A itu misalkan tersedia ordernya 100, kemudian B ordernya juga sama 100, tapi A tersedia di gudang 70, sedangkan B 80, maka order fill rate-nya adalah bukan mengacu yang 80%, tetapi mengacu yang 70, gitu, yang paling kecil, sehingga order fill rate-nya adalah hanya 70%, karena di sini order fill rate menyaratkan adalah order, gitu ya, yang terpenuhi adalah order. Berarti kalau ordernya kedua produk tersebut, gitu ya, kedua produk tersebut harus terpenuhi, bukan salah satu. Berikutnya adalah cycle service level. Di sini adalah fraction atau probability dari siklus probability dari siklus pemenuhan yang berakhir saat semua permintaan pelanggan bisa terpenuhi. Nah, berarti ini skupnya lebih luas lagi, di mana mengacu pada keseluruhan demand dari pelanggan. Oke. Berikutnya kita perlu juga mengetahui terkait dengan replenishment policy, gitu ya, untuk pemenuhan suatu order. Ada 2 kebijakan. Yang pertama adalah continuous review. Ya, berarti tinjauannya adalah secara ditinjau atau dimonitoring secara kontinu dari persediaan yang ada. Yang kedua adalah periodic review. Reviewnya, tinjauannya dilakukan secara periodik atau berkala. Ya. Nah, untuk continuous review, pesanan dengan lot size key ini dilakukan ketika inventory turun mencapai reorder point. Berbeda dengan periodic review, order ini nanti dilakukan untuk menaikkan tingkat inventory sampai ke batas yang ditentukan. Nanti ada istilah adalah up to level, gitu ya. Nantinya akan mencapai pada level tertentu yang sudah ditentukan. Sehingga nantinya perbedaannya adalah kalau di continuous review itu key-nya tetap, sedangkan di periodic review itu adalah key-nya bisa berubah-ubah, tetapi periodenya tetap. Oke, berikutnya adalah mengevaluasi cycle service level dan fill rate. Nah, pada saat kita mengevaluasi ini, kita perlu pertama adalah mengevaluasi safety inventory yang sudah ditetapkan berdasarkan suatu kebijakan tertentu. Asumsinya di sini adalah berdistribusi normal, sehingga dengan mengacu pada persamaan yang sebelumnya, expected demand selama lead time adalah D kali L. Sedangkan safety inventory kita bisa hitung dengan menggunakan rumus ini, SS safety stock, gitu ya, sama dengan reorder point dikurangi D kali L. Nah, contohnya adalah seperti ini.
Misalkan average demand per week adalah 2.500, kemudian standar deviasinya adalah 500, average lead time for replenishment, yaitu lead time-nya adalah 2 minggu, kemudian reorder point 6.000, average lot size-nya atau key, ya, key bukan average inventory ya, tapi ini average lot size adalah 10.000. Sehingga di sini kita bisa hitung safety inventory adalah SS 6.000, yaitu ROP dikurangi D kali L. Ya, D-nya adalah 2.500, L-nya 2, berarti dikurangi 5.000, sama dengan 1.000. Berarti perusahaan membutuhkan safety inventory 1.000. Sedangkan kita bisa hitung cycle inventory-nya adalah Q per 2, yaitu 10.000 dibagi 2. Gitu ya, sama dengan 5.000. Berikutnya adalah kita hitung average inventory. Average inventory adalah cycle inventory ditambah safety inventory, yaitu di sini 5.000 tambah 1.000 sama dengan 6.000. Average flow time-nya adalah average inventory dibagi throughput. Average inventory 6.000 dibagi 2.500, ini adalah throughputnya, sehingga didapatkan average flow time 2,4 minggu. Berarti rata-rata inventory itu disimpan, gitu ya, itu selama 2,4 minggu. Nah, berikutnya adalah kita coba mengevaluasi cycle service level. Nah, untuk CSL kita bisa hitung dengan menggunakan rumus ini. CSL adalah merupakan probabilitas di mana demand selama lead time, di mana lead time-nya ini L weeks, itu lebih kecil sama dengan ROP. Ya, berarti apa? Maksudnya adalah probabilitas selama demand itu bisa terpenuhi karena masih di bawah ROP. Selama masih di bawah ROP itu atau maksimal sama dengan ROP itu bisa dipenuhi. Tetapi pada saat lebih dari itu tidak terpenuhi. Sehingga di sini CSL adalah fokus pada yang bisa terpenuhi. Ya, demand keseluruhan dari konsumen selama lead time bisa terpenuhi. Kemudian kita bisa hitung CSL adalah fungsi dari ROP, DL, dan demand selama lead time dan standar deviasi selama lead time. Sehingga kalau kita bisa tuangkan dalam rumus gitu ya di Excel, itu bisa menggunakan rumus ini, NOM-DIS gitu ya, ROP, demand selama lead time, standar deviasi selama lead time, kemudian 1. Maksudnya apa? Ini adalah fungsi dari fungsi kumulatif distribusi normal, gitu ya. Fungsi kumulatif itu adalah integral dari fungsi densitas probabilitas. Nah, sehingga di sini kalau di Excel ini 1 itu menandakan kumulatif, kalau 0 itu menandakan densitas. Nah, kemudian ini adalah min-nya, ini adalah standar deviasinya, kemudian ini adalah fungsi yang kita cari, yaitu fungsi ROP. Sehingga di sini sama dengan mengacu yang sebelumnya, DL adalah sama dengan demand selama lead time adalah D kali L, kemudian standar deviasi selama lead time adalah akar kuadrat L dikalikan standar deviasi demand. Coba kita beralih ke contoh. Contoh misalkan Q sama dengan 10.000. Ini mengambil contoh kasus yang sama dengan yang sebelumnya. ROP 6.000, L adalah lead time 2 minggu. Demand-nya adalah, demand rata-rata adalah 2.500 per minggu, kemudian standar deviasinya 500. Sehingga di sini kita bisa hitung demand selama lead time adalah 5.000, kemudian standar deviasi selama lead time adalah 707. Sehingga CSL bisa kita hitung menggunakan rumus ini. Kita input ke dalam Excel,
nantinya hasilnya adalah kita ketahui 0,92. Berarti 92% itu bisa terpenuhi dengan menggunakan bisa terpenuhi mulai dari order itu dilakukan sampai kemudian order itu diterima. Itu adalah peluangnya 0,92. Kemudian berikutnya adalah kita menghitung expected shortage per replenishment, yaitu ESC. Tadi kita sudah hitung CSL, kita hitung yang expected shortage-nya. Ini merupakan ESC ini merupakan gitu ya, average unit dari demand yang tidak terpenuhi dari inventory yang ada untuk per siklus replenishment. Nah, untuk menghitung ESC, kita bisa menggunakan pendekatan rumus dari product fill rate. Contohnya di sini kita bisa menggunakan formulasi ini. FR sama dengan 1 minus ESC dibagi Q. Atau kita bisa hitung Q sama dengan juga Q dikurangi ESC dibagi Q. Nah, untuk lebih jelas untuk pengulasan formulasi ini, Anda bisa lihat di appendix di bab 12 dari bukunya Chopra, Supply Chain Management, gitu ya. Yang penting di sini saya hanya garis bawahi adalah untuk menghitung ESC kita kemudian bisa menggunakan pendekatan ini, gitu ya. Minus safety stock dikalikan 1 minus fungsi kumulatif distribusi normal, karena ini ya ada 1 berarti ini fungsi kumulatifnya. Dengan apa? Mu-nya 0, standar deviasi 1, ini menandakan sebenarnya pada saat skemanya adalah min 0 standar deviasi 1, kemudian ini menunjukkan fungsi kumulatif, berarti ini adalah sama dengan distribusi normal standar, gitu ya. Dimana kalau biasanya untuk acuan gambaran distribusi normal itu kan min-nya adalah 0, gitu ya. Standar deviasinya adalah dianggap 1. Sedangkan kemudian ini adalah fungsi yang dicari, yaitu ini X, gitu ya. X kan biasanya sebagai parameter fungsi yang dicari, yaitu SS per standar deviasi selama lead time. Kemudian ditambah dengan standar deviasi selama lead time dikalikan dengan norm dis ini adalah karena ini 0, berarti ini fungsi densitas probabilitas tersebut. Gitu ya. Tetapi ini min sama standar deviasi adalah 0,1, ini menandakan ini adalah merupakan apa? Fungsi densitas distribusi standar. Gitu ya. Kalau yang ini adalah fungsi kumulatif distribusi normal standar, kalau ini adalah fungsi densitas probabilitas standar. Nah, untuk menambah pemahaman kita coba aplikasikan di contoh. Dengan menggunakan contoh yang mirip, gitu ya, contoh yang sama dengan mengambil yang data yang sebelumnya, di mana kita ketahui Q-nya adalah 10.000, kemudian demand selama lead time 5.000, kemudian standar deviasi selama lead time adalah 707, maka gitu ya, safety inventory-nya adalah 1000, tetapi untuk expected shortage-nya adalah kita bisa hitung dengan menggunakan rumus yang sebelumnya tadi, sehingga didapat di sini adalah 25 unit. Sehingga fill rate kita bisa hitung dengan menggunakan rumus ini, 10.000 dikurangi 25 per 10.000 sama dengan 0,9975 atau 99,75%. Sehingga kalau kita bisa hitung juga gitu ya di dalam
Excel gitu ya, menggunakan rumus seperti ini gitu ya. Contoh misalkan untuk menghitung DL gitu ya, ini kan B3 kali D3 berarti kan ini D dikalikan L gitu ya. Kemudian untuk B6 ini adalah standar deviasi L gitu ya, dengan menggunakan rumus ini. Kemudian A9 ini adalah CSL-nya menggunakan rumus ini, nomdis sekian 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 gitu ya, mengacu pada equation ini. Kemudian untuk ESJ-nya, expected shortage-nya adalah bisa menggunakan yang ini, rumus B9. Kemudian untuk FR-nya adalah menggunakan rumus yang C9. Oke, itu penghitungan dengan menggunakan Excel. Kemudian berikutnya adalah kita coba mengevaluasi safety inventory berdasarkan cycle service level yang sudah ditentukan ataupun yang diinginkan oleh perusahaan. Contoh di sini misalkan desired cycle service level adalah CSL, kemudian min demand during lead time adalah DL, standar deviasinya adalah standar deviasi demand selama lead time adalah ini menggunakan simbol sigma L, sehingga kita bisa hitung probability demand selama lead time ya lebih kecil sama dengan DL ditambah SS, itu adalah merupakan fungsi dari CSL. Gitu ya. Sehingga di sini kita bisa kemudian terjemahkan probability ini dalam fungsi nanti distribusi normal, di mana fungsi yang dicari adalah DL plus SS, dengan min-nya adalah DL, kemudian untuk standar deviasinya adalah sigma L. Ini harusnya sigma ya, sigma L, bukan SL. Sehingga ini sama dengan CSL. Kita terjemahkan dalam fungsi normalnya gitu ya. Nah, kalau sebelumnya itu yang dicari adalah Yang dicari adalah D ini ya. Kalau sebelumnya biasanya yang dicari biasanya yang dicari kan ini, nilai X ini gitu ya, fungsi yang dicari. Sedangkan di sini kita mencari apa? Yang dicari adalah CSL. Berikutnya adalah kita menghitung safety inventory. Berarti ini kemudian dibalik gitu kan. Ini dimasukkan dalam fungsi tersebut, sehingga untuk menghitung DL tambah SS gitu ya, karena kita ingin mencari safety inventory, ini yang harus dicari. Untuk menghitung ini, makanya kemudian kita menggunakan fungsi inverse gitu ya. Sehingga di sini untuk DL tambah SS adalah fungsi inverse gitu ya, dari CSL, DL, dan sigma L. Sehingga kalau diterjemahkan, ini merupakan dengan asumsi berdistribusi normal, kita bisa menggunakan fungsi ini dalam Excel, norm if gitu ya. CSL ini yang fungsi yang dicari distribusinya, kemudian DL, kemudian sigma L. Atau gitu ya, kita bisa hitung di sini SS adalah fungsi normal inverse gitu ya, dari CSL, DL, dan sigma L dikurangi DL. Sehingga kita juga bisa sederhanakan dari rumus ini, bisa menggunakan gitu ya, dengan asumsi pendekatan distribusi inverse dari distribusi normal standar gitu ya. Fungsi ini kita bisa ubah dengan menjadi normal standar inverse gitu ya, dari CSL dikalikan dengan akar L dikalikan sigma D atau standar deviasi demand-nya. Ya, untuk penjelasan ini sebenarnya Anda bisa baca di appendix di bab 12 juga gitu ya.
bagaimana untuk mendapatkan sampai fungsi inverse distribusi normal standar. Sehingga sebenarnya rumus ini nanti bisa kita aplikasikan atau bisa kita hitung dengan menggunakan Excel. Nah, kita coba ke contoh dengan menggunakan contoh yang sebelumnya sama tetapi dengan CSL yang sudah ditetapkan di awal. Di sini diketahui CSL-nya adalah 0,9, L-nya sama, lead time 2 minggu, D-nya sama, kemudian standar deviasinya juga sama. Maka kita bisa hitung di sini demand selama lead time-nya adalah 5000, gitu ya, sigma L, standar deviasi demand selama lead time adalah 707, makanya kemudian SS kita bisa hitung menggunakan rumus ini. Sehingga didapat safety inventory-nya adalah 906. Berikutnya, kalau sebelumnya adalah berdasarkan CSL yang diinginkan, berikutnya adalah berdasarkan fill rate yang sudah diinginkan. Nah, untuk menghitung safety inventory berdasarkan fill rate, kita bisa menggunakan pendekatan rumus expected shortage per replenishment cycle, gitu ya. Yaitu menggunakan rumus ESC sama dengan 1 minus FR dikalikan Q. Nah, ini tidak ada persamaan khusus untuk mencari SL. Kita bisa kemudian dekati dengan menggunakan goal-seek, fungsi goal-seek yang ada di Excel. Ya, kita coba terapkan ini dalam contoh kasus ini. Misalkan fill rate yang diinginkan adalah 0,975. Jadi load size-nya adalah Q sama dengan 10.000. Kemudian standar deviasi demand selama lead time adalah 707. Gitu ya. Maka kemudian kita bisa hitung ESC-nya adalah 250. Nah, nanti kita akan menggunakan goal-seek itu adalah untuk mengetahui safety inventory, gitu ya, yang dibutuhkan berdasarkan nilai ESC 250 ini. Ini adalah nilai tujuannya, gitu ya. Oke. Ya, sehingga nanti untuk yang di goal-seek kita bisa menggunakan rumus ini, gitu ya, dengan menggunakan rumus yang sebelumnya untuk penghitungan ESC. ESC adalah minus SS dan seterusnya ini, gitu ya. Ini menggunakan normal distribusi normal standar, gitu ya, karena ini 01 distribusi kumulatif, distribusi normal kumulatif standar. Kemudian yang ini adalah fungsi densitas, gitu ya, densitas normal standar. Nah, sehingga nanti dengan menggunakan goal-seek kita bisa tentukan adalah safety inventory-nya 67 box. Oke, kita coba lihat bagaimana cara menggunakan goal-seek, gitu ya. Tadi FR adalah diketahui 0,975, kemudian untuk standar deviasi selama lead time 707, Q-nya 10.000, dan SS ini masih kita set 0, gitu ya. Sedangkan untuk fungsi ESC adalah mengacu ini dari fungsi yang sebelumnya, kita tinggal ketikkan di sini. Nah, karena SS 0, ini kan kita set dulu 0, maka ESC-nya adalah 282,05. Nah, ini nanti coba kita hitung ESC ini kita gerakkan dari 282 menuju ke 250. Nantinya akan kita dapatkan nilai SS berapa. Nah, ini kita bisa menggunakan fungsi goal-seek. Fungsi goal-seek itu adalah klik saja tab data, kemudian kita klik ini what if analysis. Nah, di sini ada goal-seek. Ya, set cell di sini kita set ini 6 menuju value berapa? Tadi kan CSL-nya ESC-nya adalah tujuannya 250 kan, kita ketikkan 250. Nah, kemudian untuk sel yang berubah nilainya adalah kita sorot yang SS. Nah, setelah selesai kita klik OK.
Nah, ini nanti akan bergerak, kemudian akan berhenti pada saat ESC mencapai 250, sehingga didapatkan SS adalah 67. Gitu ya. Oke. Jadi kan sama dengan yang di sini, gitu ya, 67. Ini adalah hasil dari Goldstick. Nah, itu cara menghitung SS berdasarkan fill rate yang sudah ditentukan atau diinginkan oleh perusahaan. Nah, ini caranya tadi, gitu ya. Nah, berikutnya adalah kita bahas terkait dengan dampak dari ketersediaan produk dan ketidakpastian yang ditentukan di awal atau yang diinginkan. Kita lihat tabel ini, gitu ya. Dengan meningkatnya fill rate, safety inventory juga akan semakin meningkat. Fill rate tadi ini kan salah satu ukuran ketersediaan produk, gitu ya. Tadi kan ada 3 ukuran, gitu ya. Ada fill rate, gitu ya. Ada juga CSL dan sebagainya, gitu ya. Tadi ada product fill rate, gitu ya, order fill rate, dan cycle service level, gitu ya. Ada 3 tersebut. Nah, ini kalau kita lihat yang fill rate, gitu ya, semakin meningkat fill rate, safety inventory-nya juga semakin meningkat. Ini cukup signifikan. Kenaikan 0,5% saja, ini sudah naiknya 3 kali, gitu ya. Terus 0,5% berikutnya ini naik hampir 2 kali. Berikutnya tapi naik 0,5% lagi, jadi naik hanya sepertiganya, tapi sepertiga lebih. Kemudian berikutnya ini naiknya sekitar 50%-nya, gitu ya. Tiap kenaikan 0,5% ini menyebabkan kenaikan yang cukup signifikan terhadap safety inventory. Nah, kemudian tadi sudah dijelaskan ketika ketersediaan produk atau fill rate yang diinginkan meningkat, safety inventory juga akan meningkat. Nah, kemudian di rantai pasok kan tujuannya adalah juga kita berusaha untuk mengurangi safety inventory, gitu ya, yang diperlukan dengan cara tidak mengurangi atau tidak menurunkan ketersediaan produk, gitu ya. Availability produknya tidak turun kalau bisa, gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita bisa menggunakan 2 pendekatan ini? Mereduksi lead time. Lead time-nya diperpendek. Itu bisa menghasilkan apa? Availability-nya tetap tinggi, gitu ya. Fill rate, availability-nya tetap tinggi, dalam hal ini misalkan fill rate-nya itu tetap tinggi. Tetapi safety inventory-nya bisa kita kurangi. Karena safety inventory sangat dipengaruhi oleh panjangnya lead time. Semakin tinggi lead time juga safety inventory-nya juga semakin tinggi. Kemudian bisa juga mengurangi ketidakpastian dari demand, gitu ya. Ketidakpastian ini kan sangat dipengaruhi oleh standar deviasi dari demand. Semakin pasti demand tersebut, safety inventory-nya juga akan semakin rendah. Ya. Gambarannya adalah seperti ini. Gitu ya. Demand 2500, standar deviasinya 800, CSL 0,95, lead time-nya adalah 9. Gitu ya. Dengan data ini kita hitung adalah safety stock-nya dibutuhkan 3948. Nah, kalau lead time 9 ini kita bisa reduksi, ini 9 minggu, kita reduksi menjadi 1 minggu, maka kemudian apa? Safety stock-nya adalah yang sebelumnya akar 9, ini cukup akar 1, sehingga turun jadi sepertiganya. Kemudian untuk standar deviasi dikurangi separuhnya, dari 800 menjadi 400,
gitu ya. Akan turun juga lebih kurang adalah separuhnya juga gitu ya. Berarti ini sama. Kalau ini 800 dikurangi separuhnya, berarti safety inventory-nya juga akan berkurang separuhnya. Sedangkan untuk pengurangan terhadap pengurangan lead time itu berlaku berdasarkan akar gitu ya. Kalau ini 9 dikurangi 1 berarti kemudian pengurangannya sebesar berapa? 3 kalinya, yaitu akar 9 itu kan 3 gitu ya. Berarti 3 kalinya berkurang, berarti sepertiganya. Nah, kita juga bisa gitu ya, memasukkan ketidakpastian pasokan dengan mengasumsikan lead time yang tidak pasti gitu. Seperti tadi safety inventory itu digunakan untuk mengantisipasi ketidakpastian demand dan ketidakpastian lead time gitu ya. Bagaimana kalau misalkan kita mempertimbangkan ketidakpastian demand dan ketidakpastian lead time. Nah, pada saat kita mempertimbangkan dua tersebut, maka kemudian gitu ya, demand selama lead time adalah sama D kali L, tetapi standar deviasi selama lead time itu akan berubah. Kita bisa ukur dengan menggunakan akar kuadrat dari L ya, lead time dikalikan standar deviasi demand kuadrat ditambah demand kuadrat dikalikan standar deviasi lead time kuadrat gitu ya. Nah, di sini untuk membedakan standar deviasi untuk demand itu menggunakan tanda sigma D, kemudian untuk standar deviasi lead time-nya adalah S gitu ya. Menggunakan simbol S. Nah, contoh dari kasus tadi kita bisa menggunakan kasus ini. Demand 2500 sama gitu ya, kita menggunakan beberapa data seperti data yang sebelumnya. Kemudian lead time 7, standar deviasi lead time-nya adalah 7 hari. Nah, sehingga min-nya demand during lead time adalah ini kali 7, berarti D kali L, 17.500. Kemudian standar deviasinya adalah kita bisa hitung menggunakan rumus ini, didapat juga 17.500. Ini kebetulan saja sama gitu ya. Nah, kemudian safety inventory yang diperlukan berapa? Nah, kita menggunakan rumus yang sebelumnya gitu ya, untuk menghitung safety inventory, yaitu dari fungsi inverse distribusi normal standar gitu ya, dikalikan dengan deviasi standar deviasi selama lead time ya, sehingga didapatkan di sini berapa unit. Ini kasusnya adalah untuk hard drive gitu ya. Dengan kondisi soal yang sebelumnya, maka safety stoknya adalah 22.000. Ini kan besar sekali gitu ya. Besar sekali. Kemudian kita coba hitung gitu ya, untuk SL yang berbeda-beda. Tadi kan SL-nya 7, standar deviasi lead time-nya 7. Kalau misalkan standar deviasinya coba kita tekan, pengaruhnya bagaimana? Untuk SL6, standar deviasi selama lead time-nya adalah 15 sekian, SS-nya 19.000. Berarti turun kan? Cukup signifikan. Kemudian 5 juga semakin turun. Berarti di sini semakin kita bisa gitu ya, mengurangi standar deviasi pengiriman, maka nilai SS-nya juga akan berkurang cukup signifikan. Sehingga di sini ini maksudnya SS disk ini adalah kalau SS jumlah ini gitu ya, itu habis selama berapa hari gitu ya. Dengan menggunakan demand rata-rata tadi kan demandnya 2.500 per week gitu ya. Maka di sini ini nantinya habis 7,72. Ini harusnya bukan days ya, tapi 7,72 week gitu, karena kan demandnya per week gitu ya, seperti itu. Nah, sehingga intinya di sini adalah kalau kita bisa mengurangi standar deviasi lead time, maka safety stocknya juga akan berkurang. Nah,
Kemudian kalau kita bahas tadi masih membahas misalkan kita membahas satu perusahaan gitu ya, satu distributor gitu ya. Mungkin membahas hanya satu retailer saja. Bagaimana kalau misalkan gitu ya, perusahaan gitu ya melayani banyak distributor atau langsung melayani banyak retailer, atau distributor melayani bukan hanya satu retailer tapi banyak retailer. Kalau kemudian ada beberapa retailer, ada beberapa distributor, maka masing-masing tersebut akan apa? Mereka akan menyediakan safety inventory sendiri-sendiri, gitu ya. Dimana kan masing-masing pihak tersebut, masing-masing retailer tersebut pasti memiliki apa? Demand, rata-rata demand sendiri, kemudian lead time sendiri, dan deviasi demand sendiri, deviasi lead time sendiri, gitu ya. Sehingga kalau di jumlah safety inventory-nya kan banyak. Bayangkan kalau misalkan ada perusahaan melayani 1000 retailer, gitu ya. Berarti kan safety inventory retail pertama sampai retail ke 1000 itu dijumlah. Berarti pemborosannya kan besar sekali, gitu ya. Sehingga perusahaan harus menyediakan safety inventory yang sangat banyak. Nah, makanya kemudian bagaimana untuk mengurangi safety inventory tersebut? Salah satu caranya adalah kita bisa menggunakan agregasi. Nah, kita coba lihat impact agregasi terhadap safety inventory. Secara teori adalah dengan adanya agregasi, contoh misalkan gitu, dari tadi ada 1000 retailer, kita kurangi, nggak usah 1000 lah, kita sederhanakan misalkan jadi 100 gitu ya, berarti ada 10. Tiap 10 retailer digabung menjadi satu retailer besar gitu ya. Itu efeknya bagaimana terhadap safety inventory? Harusnya secara teori adalah safety inventory-nya akan turun gitu ya. Nah, kita coba bahas lebih detail di sini bagaimana caranya bisa turun. Gitu ya. Contoh di sini kita pertimbangkan gitu ya, sama demand mean weekly demand gitu per region gitu ya, per area. Kemudian ada standar deviasi dari weekly demand untuk region I juga, gitu ya. Di mana I itu adalah 1 sampai K. Kemudian correlation-nya, gitu ya. Untuk masing-masing area bagaimana? Area 1 dengan 2, 2 dengan 3, 1 dengan 3, dan seterusnya, itu bagaimana korelasinya? Dependent atau independent? Seperti tadi contoh yang sebelumnya, semakin tinggi korelasi akan nilainya mendekati 1. Kalau semakin rendah korelasi atau semakin independen, nilainya akan mendekati 0. Nah, kita coba lihat dampak agregasi terhadap safety inventory. Kita bisa hitung terkait dengan agregasi adalah sebagai berikut. Kita bandingkan dulu, ya. Ini adalah untuk total safety inventory untuk kasus decentralized gitu, berarti masih banyak area gitu. Ini di sini ada sigma I 1 sampai K, berarti ini adalah K tadi, region tadi. Nah, sigma ini terhadap, ini kan penghitungan rumus SS tadi gitu ya, fungsi probabilitas fungsi distribusi normal standar gitu ya. Kemudian dikalikan dengan akar kuadrat L dikalikan dengan standar deviasi tiap I. Ini adalah tiap regionnya tadi, tiap area. Nah, itu penghitungannya seperti ini. Tetapi untuk penghitungan yang tadi, kalau misalkan areanya diagregasi, gitu ya, dijadikan satu, itu bagaimana kita hitung adalah demand untuk centralized, gitu ya, DC, itu adalah sigma dari I 1 sampai K terhadap DI. Nah, kemudian untuk variansi itu kan sama dengan standar deviasi kuadrat, gitu ya, itu adalah variansi. Itu sama dengan rumus ini, gitu ya. Nah, di sini ini adalah fungsi korelasi, seperti tadi yang saya sampaikan. Gitu ya. Untuk kasus supaya bisa agregasi itu adalah semakin lemah korelasinya atau korelasi 0, gitu ya. Itu nanti efek terhadap pengurangan safety inventory semakin signifikan. Nanti kita akan buktikan dalam beberapa contoh kasus berikut ini.
gitu ya. Sehingga kalau ini dianggap independen atau tidak berkorelasi, ini adalah nol, maka kemudian gitu ya, standar deviasi demand untuk kasus centralized gitu atau agregasi itu sama dengan akar kuadrat dari variansi DJ gitu ya. Demand rata-rata sentralisasi. Sehingga DJ itu sama dengan K kali D dengan asumsi distribusi normal, kemudian standar deviasi demand untuk sentralisasi adalah akar kuadrat K. K ini adalah tadi jumlah regionnya dikalikan dengan standar deviasi D. Oke, kita hitung berikutnya adalah safety inventory dari agregasi. Nah, safety inventory-nya adalah menggunakan rumus ini sama, tetapi di sini ada apa? Standar deviasi demand untuk sentralisasi gitu atau agregasi. Kemudian untuk holding cost-nya kita bisa hitung dengan menggunakan rumus ini. Ya. Sama, ini adalah diambil dari rumus standarnya ini. Ya, cuman di sini dikalikan dengan biaya simpannya dibagi dengan D. Berarti ini kan apa istilahnya nanti per unitnya gitu ya. Ini karena dibagi D berarti ini memang holding cost untuk per unitnya. Kemudian dikalikan dengan ini selisih gitu ya, selisih dari standar deviasi apa ini desentralisasi dengan standar deviasi yang sentralisasi. Nah, impact dari agregasi itu adalah yang pertama adalah akan terjadi penurunan atau penghematan safety inventory, gitu ya, dengan CSL yang diinginkan. Gitu ya. Misalkan kita ingin CSL sebelum agregasi 90%. Dengan kasus yang sama, CSL tetap 90%, dengan kita menggunakan agregasi tadi, itu akan bisa menurunkan safety inventory. Berikutnya, adalah terjadi juga penghematan safety inventory pada kasus untuk agregasi. Untuk apa? Replenishment lead time yang tetap, yang diinginkan. Begitu juga terjadi penghematan safety inventory pada kasus agregasi dengan biaya penyimpanan yang diinginkan. Kemudian juga akan terjadi penghematan safety inventory pada agregasi terhadap koefisien variansi permintaan. Nah, kemudian terjadi penghematan safety inventory pada agregasi yang maksudnya ini di sini agregasi yang menurun berarti sejalan dengan korelasi koefisien yang meningkat. Pengertiannya apa? Kalau koefisien itu meningkat, berarti semakin ada korelasi yang kuat, gitu ya. Berarti nanti nilai rho-nya itu mendekati 1, semakin ke sana nantinya tidak akan terjadi penghematan safety inventory. Karena apa? Semakin korelasi koefisiennya itu mendekati 1 atau bahkan sama dengan 1, itu sama dengan kasus desentralisasi. Nah, berikutnya kita juga mengenal dalam agregasi itu adalah hukum square root. Di mana contohnya misalkan gitu ya, di sini number of independent stocking location. Misalkan di sini adalah jumlahnya 100 gitu ya. Kita kurangi separuhnya. Berarti jadi 50. Nah, kemudian total safety inventory-nya berapa? Nanti akan berkurang akar 2. Gitu ya. Itu adalah square root law, hukum akar kuadrat. Nah, bagaimana kalau kemudian dikurangi lagi separuhnya? Berarti dari 50 menjadi 25. Ya, nanti total safety inventory-nya akan berkurang sebesar akar kuadrat dari 2 gitu ya. Seperti itu. Nah, sekarang coba kita berikan ilustrasi dengan menggunakan contoh. Contoh di sini standar
deviasi dari demand-nya adalah 5, kemudian lead time-nya 2 gitu ya. Kemudian decentralized untuk CSL-nya adalah 90%. Nah, sehingga untuk yang masih desentralisasi kita bisa hitung gitu ya. Untuk safety inventory-nya adalah K dikalikan gitu ya. K ini adalah jumlahnya gitu ya. Jumlah areanya. Nah, contoh di sini misalkan sebelumnya adalah 4 area gitu ya. Makanya dari 4 area tersebut gitu, contoh misalkan di sini adalah dealer gitu ya, dealer mobil, maka di sini 4 dikalikan dengan fungsi ini sehingga didapatkan 36 mobil yang harus disimpan dalam bentuk safety inventory dari keempat, total dari keempat dealer tersebut. Nah, dengan asumsi rho itu sama dengan 0, berarti korelasinya adalah 0, yaitu independen, berarti tidak ada keterkaitan, tidak ada ketergantungan antar area tersebut, antar dealer tersebut. Maka kemudian kita bisa lakukan agregasi, kita hitung standar deviasi untuk sentralisasinya adalah 10, sehingga kita bisa hitung untuk safety stock untuk kumulatifnya, gitu ya. Kita gabungkan dari 4 area tersebut, kita gabungkan jadi satu area gitu ya, sehingga dari 4 dealer menjadi 1 dealer. Nah, ini terjadi penurunan safety inventory yang sebelumnya 36 nantinya hanya menjadi 18,12. Berarti ini kan separuhnya. Berarti tadi apa? Pada saat tadi 4 menjadi 1 itu apa? Menurun 4 kali. Berarti penurunan safety inventory-nya berapa? Akar 4. Berarti akar 4 itu kan 2. Berarti akan menurun 2 kalinya. Berarti jadi apa? Separuhnya gitu ya. Berarti ini benar kan separuhnya. Nah, itu terbukti gitu ya. Hukum akar kuadrat tadi. Kemudian kita coba lihat gitu ya, kalau korelasinya 0 seperti tadi, gitu ya. Bagaimana kalau korelasinya tidak 0? Berarti antar tadi, gitu ya, antar dealer tadi masih ada korelasi, ada dependency, gitu ya. Nah, efeknya adalah seperti ini. Pada saat rho atau korelasi itu tidak 0, contoh di sini 0,2, maka safety inventory-nya juga akan meningkat. Semakin meningkat, di sini 1 sama. Nah, berarti pada saat 1, row-nya 1, itu sama juga agregat safety inventory itu sama dengan kasus yang disagregat. Ya. Sehingga di sini percuma saja kalau kita melakukan agregasi pada saat masih ada dependensi yang sangat kuat. Bahkan kalau 1 ini kan kuat sekali, gitu ya, mutlak bergantung. Pada saat kondisi seperti itu kita tidak perlu melakukan agregasi. Nah, sehingga di sini impact korelasi gitu ya terhadap nilai agregasi. Ada 2 kemungkinan kerugian dari agregasi, yaitu pertama adalah meningkatnya respon time. Ya, pada saat tadi ada 4 wilayah, masing-masing wilayah ada dealernya, kemudian kita gabungannya menjadi 1, maka jaraknya kan semakin jauh, gitu ya, dari 1 untuk menjangkau ke 4 area, gitu, sehingga waktu responnya meningkat karena jaraknya semakin jauh. Karena jarak semakin jauh, maka biaya transportasi ke pelanggan juga semakin meningkat. Nah, ini adalah dampak dari agregasi, gitu ya. Sehingga nantinya kita perlu hitung trade-off-nya. Di sisi yang satu adalah terjadi pengurangan safety inventory, sehingga apa? Biaya simpan berkurang, kemudian biaya fasilitas itu juga berkurang, tapi di sisi yang lain apa? Biaya transportnya itu meningkat. Nah, kita perlu hitung trade-off-nya. Berarti nanti apa? Pengurangan biaya simpan dan biaya fasilitas dikurangi, gitu ya. Kenaikan biaya transportasi, nilainya seperti apa? Kalau nilainya positif berarti kan lebih hemat
gitu ya. Tapi kalau nilainya negatif berarti percuma saja melakukan agregasi gitu ya, karena tetap rugi gitu ya, karena biaya transportasinya itu kenaikannya lebih tinggi dibandingkan penghematan. Ya, kita coba lihat ilustrasi berikut gitu ya. Di sini 4 region atau 1 national distribution gitu ya. Contoh misalkan demandnya adalah 1000 per week, kemudian standar deviasi 300, L adalah 4, CSL 0,95. Kita hitung untuk yang desentralisasi gitu ya. Di sini safety inventory-nya adalah 3948. Nah, kita hitung kalau misalkan kita agregat jadi satu saja gitu ya, menjadi satu national distribution center gitu. Efeknya bagaimana? Dengan asumsi korelasi 0, ya, kita hitung memang signifikan safety inventory-nya akan menurun dari 3000 sekian gitu ya menjadi 1900, sehingga kita hitung penurunannya ini yang menjadi separuh gitu ya, kan penurunnya akar 4 gitu ya, berarti separuhnya. Di sini contohnya misalkan gitu ya, biaya simpannya fraction biaya simpan adalah 0,2, sehingga di sini biaya simpannya berkurang menjadi 394.765 gitu ya. Terus kemudian misalkan kita asumsikan juga dengan ditutupnya 3 fasilitas itu terjadi penghematan $150.000. Nah, cuman di sini terjadi peningkatan biaya transportasi. Selama apa? Ini kan tadi demandnya mingguan, berarti ini 52, 1 tahun itu 52 minggu dikalikan 1000 ini kan demandnya per minggu 1000. Kemudian contoh ini misalkan gitu ya. Kalau sebelumnya rata-rata jarak itu 10 gitu ya, kemudian pada saat diagregasi jarak semakin jauh dengan rata-rata 13 gitu ya, berarti kan terjadi kenaikan 3 gitu ya. Sehingga misalkan di sini per unit gitu ya, itu terjadi beban gitu ya, penambahan sekitar $3. Makanya kemudian kita hitung di sini 52 kali 1000 kali $3 adalah 600 sekian. Kita hitung annual cost-nya gitu. Ya, annual cost-nya di sini kita hitung ini kan kenaikan, ini penurunan. Berarti di sini kalau masih nilai plus, berarti ini masih terjadi pemborosan kan. Berarti percuma melakukan agregasi. Atau seperti tadi yang saya sebutkan, kalau misalkan dibalik, ini adalah penghematannya dikurangi dengan pemborosan, berarti minus kan. Minus berarti masih rugi. Berarti percuma dengan melakukan agregasi. Nah, makanya kemudian pada saat kita melakukan agregasi, memang safety inventory dan biaya fasilitas itu terjadi penghematan, tetapi kita harus kemudian bandingkan dengan biaya transportasi.